webinar dengan tema Transformasi Industri Buku, Tantangan dan Peluang di Era Digital oleh narasumber yang ahli pada bidangnya. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Andi Wahyono MPD, selaku Direktur PT Pena Persada Kerta Utama. Sebelum saya menyerahkan acara ini, perkenankan kami untuk membacakan CV moderator. Bapak Andi Wahyono lahir di Banyumas tanggal 31 Desember 1990. Status menikah dengan Apoteker Arini Syarifah MSI. Alamat beliau Jalan Gerilya nomor 292 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon 0281 777 1388. Beliau menempuh pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2013, S2 Pemikiran Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016. Pekerjaan beliau sebagai peneliti ICRS Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta tahun 2016 sampai 2017. Pengajar Universitas Muhammadiyah Semarang pada tahun 2017 sampai 2019. Direktur Penerbit PT Pena Persada Kerta Utama tahun 2019 sampai dengan sekarang. Moto hidup beliau, jika menjadi yang terbaik itu mungkin, maka baik saja tidak cukup. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Andi Wahyono MPD. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang kami hormati, kami muliakan. Tibalah kita pada acara webinar nasional yang segera kita mulai. Dalam webinar ini kami cukup banyak menghadirkan narasumber. Kami bertujuan agar apa yang kita diskusikan komprehensif dan juga bisa menghasilkan solusi untuk kita bersama. Pada sesi pertama webinar ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dan berdiskusi dengan salah satu penulis terbaik di Indonesia. Tentu saja kita semua sudah mengenal tulisan-tulisannya dan juga beberapa buku yang ditulis sudah difilmkan. Dan kita sedang menantikan bersama-sama buku yang akan difilmkan ataupun akan dirilis tahun 2025 yang nantinya kita akan saksikan bersama. Narasumber kita pertama pada hari ini bisa ditampilkan slide-nya. Beliau Asma Nadia yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami sambut beliau, Ibu Asma Nadia sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asma Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentu saja dengan selalu sehat dan riang, dan senang sekali kami dari Penerbit Pena Persada diberikan kesempatan Ibu untuk mengundang Ibu Asma Nadia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik dan memberikan banyak dampak kepada dunia literasi di Indonesia. Mengingat waktu beliau yang tentu sangat padat dengan kesibukan-kesibukannya, kami langsung saja memberikan
waktu sepenuhnya kepada Ibu Asmanadia untuk menyampaikan bagaimana kemudian buku digital ini di mata penulis. Kita tahu bersama Ibu Asmanadia sudah banyak melakukan tulisan, menerbitkan buku-bukunya, namun ke depan tentu buku digital tidak bisa atau sulit kita hindari. Bagaimana ke depan Ibu Asmanadia sebagai penulis merespon tentang buku digital ini? Kepada Ibu Asmanadia sepenuhnya waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adikku sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk ruang berbagi yang diberikan, ya mudah-mudahan kolaborasi ke depannya ya dengan penerbit Pena Persada yang sangat serius ya menggagas acara hari ini, insya Allah bisa terus dilakukan dan tadi yang disebutkan bisa menjadi satu kontribusi terhadap dunia literasi Indonesia. Nama saya Asmanadia. Alhamdulillah tadi juga sudah ditampilkan ya profil. Sejauh ini 112 buku sudah diterbitkan, 2 yang terakhir diterbitkan oleh penerbit Malaysia. Jadi ada Kepada Perempuan yang Menginginkan Suamiku dan Cinta Maha Luas, itu baru terbit di Malaysia, bahkan di Indonesia belum. Tapi ini menunjukkan peluang gitu ya, bahwa dengan era digital kita sebetulnya memang dunia itu makin dekat gitu. Bukan mustahil buku kita malah akhirnya ya tidak harus di Indonesia dulu gitu terbitnya gitu. Dan alhamdulillah ada 15 buku yang sudah difilmkan. Yang terakhir baru selesai syuting Assalamualaikum Beijing 2 Lost Indonesia, insya Allah menyapa bioskop tahun 2025. Dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terkait, saya tidak tahu apakah tangkapan layar akan dibagikan, tapi kalau tidak juga tidak masalah ya. Terkait era digital, saya termasuk penulis yang sebetulnya nyaman menulis secara konvensional. Ya, saya masih penulis yang romantis dengan buku gitu. Jadi merasa bahwa momen seorang pembaca menyentuh buku, kemudian membuka halaman demi halaman, lembaran demi lembaran, itu sesuatu yang sepertinya tidak bisa digantikan gitu, tidak bisa tidak terpenuhi gitu kebutuhan itu saat kita membaca secara digital gitu. Tapi saya termasuk yang menyadari bahwa digitalisasi itu kemestian gitu. Dan teman-teman yang dari penerbit ya, kami pernah duduk bareng waktu itu, kita membahas e-book ya. Dan saat kita membahas e-book, masing-masing langsung istilahnya buka kartu gitu. Penerbit ini yang sudah memulai e-book ya, beberapa tahun, dari mulai 1-5 tahun gitu ya. Dan waktu itu semua mengatakan nggak satu pun dari penerbit ini untung gitu ya, tidak satu pun dari penerbit ini untung. Saya kira kita slide-nya bisa langsung masuk nanti ke tantangan berkarya di era digital ya. Ini tadi biodata sudah disampaikan. Dan jadi memang tidak mudah gitu, tapi saya tahu bahwa kita harus memulai ini gitu. Kita harus memulai untuk menjawab tantangan ya, boleh di situ dulu ya. Menjawab tantangan ini saya kira kita harus mulai, dan memang pada akhirnya saya kira kalau kita tidak cepat melompat gitu ya ke gerbong digital ini gitu, kita akan sangat ketinggalan gitu. Dan nanti saya akan share, sebetulnya materinya bukan ini, sepertinya sebentar ya, saya tanya Asbel.
Saya mohon maaf ya, ada sedikit kekeliruan ya. Sepertinya materi yang diberikan salah, tapi ya nggak apa-apa, kita lanjut saja. Baik, Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ketika ya sama-sama tahu penerbit ya bahwa ini sesuatu yang mereka sudah bermain, memang sesuatu yang harus kita respon ya, perubahan atau digitalisasi ini gitu. Dan kemudian akhirnya dengan teman-teman ya, ini materinya sudah benar ya. Dengan teman-teman akhirnya kita mencoba, boleh satu-satu dulu aja Mbak, nggak apa-apa ya. Dengan teman-teman akhirnya masing-masing saya kira setiap penulis akan merespon. Tapi kalau menurut saya ada beberapa hal kalau terkait penulis ya, ada persiapan-persiapan pribadi yang harus kita lakukan, termasuk tadi ke era digitalisasi. Nah, memang ya kalau dari segi digital book itu memang belum memungkinkan ya, belum balik modal lah banyak penerbit gitu. Tapi kemudian ketika berubah ke platform ya, saya kira ini menjadi menarik gitu, karena platform khususnya setelah pandemi ya, ketika pandemi dan memang langkah kita terkungkung ya, platform akhirnya mendapatkan perhatian karena memang toko buku juga sempat tutup gitu kan, aktivitas tidak bisa normal gitu. Nah, ini saya kira pandemi ini mempercepat ya digitalisasi yang kemudian terjadi, dan bagi penulis mau tidak mau harus mereka hadapi ya. Dan ada beberapa tantangannya, nanti juga akan disampaikan peluang-peluangnya seperti apa ya. Yang pertama adalah bahwa ketika kita bermain dan kemudian sekarang bukan lagi digital book. Kalau digital book yang mendesain, yang menerbitkan adalah penerbit gitu ya, itu kita sebagai penulis masih diuntungkan, dalam arti penulis tidak melakukan aktivitas menyiapkan karyanya gitu ya, mengolah karyanya gitu, sebagaimana yang harus dilakukan ketika mereka menggunakan platform digital gitu. Nah, tetapi ketika kemudian termasuk juga masalah promosi gitu. Promosi masih dipegang oleh para penerbit. Ketika e-booknya memang yang merilis adalah penerbit. Jadi baik digital booknya maupun buku cetaknya ini dirilis oleh pihak yang sama, yaitu penerbit. Tetapi ketika kemudian pandemi dan yang akhirnya mulai marak platform ya, awalnya gratis tapi kemudian yang berbayar ya, yang berbayar kemudian makin menguntungkan bagi penulis gitu. Akhirnya mau tidak mau kita mulai ya, penulis secara pribadi menghadapi tantangan-tantangan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk multidisiplin. Nah, untuk berkarya di era digital ini sekarang akhirnya karena ketika penulis menggunakan platform digital, maka penulis tidak hanya bertindak sebagai penulis, tetapi bertindak sebagai penerbit. Artinya dia menentukan cover buku, dia menentukan misalnya fontnya sebesar apa yang ingin dia tampilkan, dia harus menyiapkan untuk promosinya seperti apa, bagaimana dia bisa mensosialisasikan ceritanya, kemudian juga tautan ya yang harus dia bagikan gitu ke grup-grup kepenulisan online misalnya gitu, atau ke masyarakat luas gitu. Jadi mau tidak mau akhirnya kebutuhan untuk multidisiplin bagi penulis ya itu menjadi tinggi gitu. Termasuk juga nantinya akhirnya ketika menganalisis kok ini ya gitu, kok tulisan ini viewersnya masih sedikit ya, pembacanya masih sedikit. Oh kok yang unlock nih masih tidak seperti yang kita harapkan. Dari sekian buku yang dipromokan, yang ditaruh diunggah di platform gitu ya, kenapa yang ini lebih banyak nih yang unlocknya ya, yang membuka dibandingkan misalnya judul-judul yang lain. Ini mau nggak mau kemampuan untuk menganalisa, kemampuan tiba-tiba kita harus bisa padahal dulu itu saya ingat banget zaman menulis ya dengan ya biasa konvensional gitu ya, itu banyak para penulis yang nggak mau melakukan aktivitas promosi. Kenapa? Tugas kita penulis gitu ya, kita sebagai penulis ya udah kita nulis gitu ya. Untuk promosi ya kan ada marketing gitu, dan tugas marketing itu bukan tugas penulis gitu. Tapi sekarang akhirnya yang saya lihat penulis-penulis yang bertahan pada akhirnya adalah yang memang juga melakukan mungkin kalau disebut istilahnya mungkin writerpreneurship gitu ya, tidak hanya menjadi penulis tapi juga menjadi pengusaha kata-kata gitu. Nah yang kedua ya, tantangan berkarya adalah persaingan konten yang tinggi.
volume konten yang yang naik setiap harinya itu luar biasa. Itu banyak sekali. Jadi kalau memang konten kita tidak menarik ya, tulisan kita yang kita unggah di platform tidak menarik, maka ya siap-siap kita nanti kemudian tergilas gitu ya. Lalu yang ketiga ya, boleh poin berikutnya ya. Yang ketiga adalah perhatian yang pendek. Ini pembaca nih kalau dulu kalau dengan buku kita benar-benar serius gitu ya, cari momen ya, nggak bisa sambil nyetir gitu. Tapi kalau sekarang karena ada audiobooks misalnya ya, atau digital booknya pun kita akhirnya pembaca itu perhatiannya menjadi lebih pendek gitu. Karena apa? Karena terbagi-bagi juga, ada sosial media yang tiba-tiba mencuri perhatian dan mungkin lebih menarik ya dibandingkan digital book kita gitu ya. Jadi memang kebutuhan untuk misalnya memainkan, sebagai penulis kita tahu bahwa opening itu, bahwa kalimat lead itu, paragraf lead itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Tetapi di era digital, ya ketika kita bermain di platform kepenulisan, ini menjadi super penting gitu untuk bisa menarik perhatian pembaca pada detik pertama. Untuk misalnya membuat ya clickbait ya, membuat kalimat-kalimat umpan yang sangat menggoda pembaca untuk segera misalnya mengklik tautan ya, untuk segera berselancar gitu ya di tulisan kita. Kemudian kalau kita lihat juga gitu, kalau dulu misalnya konten-konten ya, kita bicara soal konten ya, yang beberapa hal yang mungkin akan menarik perhatian, akan menjadi distraksi gitu ya bagi pembaca kita gitu, termasuk saat kita bersaing dengan sosial media gitu. Dulu mungkin 1 menit itu kita masih bisa dapat perhatian gitu, tapi sekarang orang-orang membutuhkan konten-konten yang makin lama makin pendek gitu, ya 30 detik gitu, kemudian 15 detik ya, ini PR tersendiri ya. Kemudian yang berikutnya dengan digitalisasi yang menjadi ancaman utama dan penulis tidak memiliki perlindungan di sini, hanya sedikit penulis yang memang memiliki pengacara ya untuk membaca kontrak, kemudian untuk mengurus kasus-kasusnya ketika terjadi tulisannya di plagiat gitu ya. Tapi kalau sekarang gitu, bahkan platform kepenulisan pun masih bisa bocor. Padahal platform kepenulisan memang dibuat gitu kan ya untuk melindungi penulis gitu dengan di era digitalisasi. Tapi ternyata pun gitu ya, ternyata ada kejadian-kejadian di mana platform-platform kepenulisan pun bocor dan tulisannya bisa di-copy ya, dan kemudian bisa disebarkan, dan kemudian juga ya tidak hanya di-copy, ketika membaca tulisan-tulisan yang menjadi mungkin kayak bestseller hari ini, biasanya platform tuh ada today bestseller gitu ya. Ini bestseller hari ini apa gitu. Maka dengan mudah gitu orang melihat, oh ini yang lagi bestseller, ya udah tiru aja tulisannya. Bahkan ada yang jelas-jelas meniru tuh udah sampai istilahnya cuma ganti nama tokoh aja gitu. Nah ini nggak semua tahu gitu, karena kenapa? Kita bisa jadi mengunggah tulisan kita di platform A, yang meniru mengunggah tulisan kita di platform B gitu. Kalau kita tidak berada di platform B, itu sangat mungkin kita tidak tahu bahwa sebetulnya tulisan kita sudah tiru ya dan diunggah ke sana gitu, ke pihak yang lainnya. Jadi memang kemudahan akses informasi online pada akhirnya meningkatkan resiko konten kita bisa jadi juga ya tidak menutup peluang tidak sengaja menyerupai karya orang lain. Sangat mungkin orang membaca, terinspirasi, beberapa tahun kemudian dia merasa dapat ide dan kemudian dia membuat tulisan yang sebetulnya tulisan yang dari seorang penulis gitu. Nah, jadi sulit untuk membuat sesuatu yang hebat dan benar-benar baru saya kira ya di era digital ini. Kemudian poin yang kelima adalah ya, yang lainnya ya tidak semua penulis juga gitu ya mudah ya, terutama kalau yang sudah berumur, kita biasanya agak-agak gagap teknologi ya, tidak mudah juga kita untuk menyesuaikan ya, untuk beradaptasi dengan teknologi gitu. Jadi platform terus berkembang ya, dan kebetulan suami saya CEO satu platform kepenulisan, jadi saya tahu ya bagaimana mereka membuat perubahan-perubahan yang tadinya cuma mengunggah naskah saja gitu, tapi sekarang sudah dibuat seperti komunitas di mana masing-masing punya bisa menaruh status gitu ya, ada timeline-nya tersendiri gitu. Kemudian nanti ada perubahan-perubahan. Mereka kemudian bikin audiobooks, mereka kemudian mau bikin kayak
kayak mini series gitu di aplikasi gitu. Nah, ini sangat sangat mungkin yang kalau buat penulis yang kita memang harus mau tidak mau harus mengunggah sendiri, harus jadi admin sendiri bagi buku-buku, bagi naskah-naskah dia yang ditaruh di platform ya, maka kemampuan untuk terus beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Nah, ini ya format yang berubah gitu kan. Kemudian kalau dulu kita cukup kita punya website, bagaimana kita bisa menaruh tulisan ya di blog kita gitu. Tapi kalau sekarang kan macam-macam. Belum nanti kalau penulis melakukan promosi, ada yang namanya istilahnya jasprom atau jasa promosi. Nah, jasa promosi ini adalah teman-teman yang penulis juga, tapi yang menyediakan jasa untuk mempromosikan tautan-tautan dari para penulis di platform kepenulisan. Nah, mereka ini mereka ada di antara mereka banyak yang memang penulis juga gitu. Jadi penulis merangkap jasprom untuk tulisannya dan kemudian bahkan menerima peluang ini gitu ya, peluang untuk mencari nafkah ini dengan pada dasarnya kemampuan menulis juga. Tapi akhirnya mereka harus menyusun, oh seperti apa ya promosinya, apakah bentuknya caption, apakah bentuknya slide, oh kalau di TikTok seperti apa yang saat ini lebih menguntungkan penulis, oh kalau di Facebook itu seperti apa ya yang bermain gitu. Nah, karakter-karakter tiap sosial media gitu, itu juga berbeda dan tiba-tiba penulis tuh kayak harus maha tahu gitu tentang ini. Kemudian yang lainnya adalah terkait adaptasi dengan teknologi, AI ya, ini juga di satu sisi membantu riset bagi para penulis ya, tapi di sisi yang lain ini juga membuat persaingan semakin ketat. Karena akhirnya kalau semua melakukan riset dan risetnya mudah pada tema-tema yang sama gitu, maka kemampuan untuk memasukkan kalimat perintah atau instruksi atau prompt ya pada AI ini menentukan seberapa detail ya seorang penulis nantinya bisa menyajikan kedetailan itu ya, menyajikan fakta-fakta yang lebih kuat ya dalam tulisan-tulisannya. Kemudian poin yang keenam adalah ketergantungan pada perangkat dan infrastruktur. Ketika kita bermain, Bapak Ibu biasanya ada jam-jam yang kalau kita mengunggah karya di platform itu ada jam-jam tertentu yang ini lagi sepi atau misalnya lagi rame-ramenya. Nah, ketika lagi padat ya itu kemampuan kita kalau kita kalah cepat gitu, itu bisa menentukan apakah kita masuk today bestseller atau tidak gitu ya. Jadi ini ketergantungan dengan akses ke perangkat keras yang mumpuni ya, yang internet cepat gitu ya. Ini sangat-sangat berpengaruh gitu dan belakangan saya juga menjadi pembawa acara ya bagi acara namanya Belajar dari Bintang. Itu teman-teman penulis di satu platform ya, kita berkumpul ya 300 atau 400 orang gitu dan masing-masing akhirnya dengan masalah-masalahnya sendiri ya, tapi banyak di antara mereka yang mengaku bahwa mereka menulis itu bahkan dengan ponsel. Ya, nah ketika mereka menulis dengan ponsel ya itu yang kualitas ponsel bagaimanapun menentukan juga termasuk kenyamanan mereka untuk berlama-lama menulis di ponsel ya. Yang ketujuh adalah tantangannya adalah umpan balik yang cepat dan terkadang negatif. Nah ini kaitannya gini, kita makin tidak bisa menyaring atau makin tidak bisa menjaga jarak dengan pembaca. Jadi dengan di era digital ini kita makin dekat dengan pembaca dan pembaca bukan hanya bisa memberikan masukan yang mungkin membangun atau justru mungkin memotivasi mungkin membuat penulis justru ini kita masih poin ketujuh ya tadi ya, membuat penulis mungkin hancur secara mental ya, membuat penulis hancur secara mental. Nah tapi juga komentar publik ini kemudian karena sekarang zamannya TV lokal ya, artinya gini, setiap orang bisa jadi pembawa acara gitu ya, pembawa acara di televisi mereka gitu, di sosial media mereka ya, tidak mustahil juga gitu pada akhirnya karya bisa diolok-olok gitu oleh konten-konten kreator atau misalnya oleh pesaing, dan ini terjadi. Bahkan kemarin saya sampai ada yang bilang, Mbak, saya itu gara-gara dihujat secara masif gitu, ada grup gitu yang menghujat ya di sosial media gitu, itu saya sampai keguguran ya. Bayangkan, saya nggak kebayang sebelumnya bahwa bisa sedekat itu ya, pembaca bisa sedekat itu untuk menghancurkan mentalitas gitu penulis.
Yang berikutnya adalah monetisasi dan keberlanjutan. Nah, ini juga tantangan karena kecenderungan pembaca yang sudah terbiasa dengan platform-platform yang gratisan. Ini platform yang nggak harus berbayar, terus tiba-tiba kita menulis di platform yang biasanya mungkin 10 bab pertama itu gratis, tapi setelah itu bab-babnya berbayar ya, harus ada koin gitu untuk membuka bab gitu. Nah, tidak semua pembaca bisa dibawa ke sana. Bahkan akhirnya yang komplain, yang marah, gimana sih, bukan kenapa sih nggak dikasih gratis aja dan sebagainya gitu ya, itu juga banyak gitu. Nah, ini yang sulit, tidak mudah bagi penulis untuk memonetisasi tulisannya di tengah tuntutan pembaca yang pengen bacanya itu nggak berbayar. Nah, ini ada tantangan tersendiri gitu, dan ini juga pada akhirnya menjadi model bisnis yang baru gitu, di mana penulis akhirnya perlu memahami cara menghasilkan uang gitu. Bagaimana orang mau subscribe? Ya, apa sih yang kita inginkan, target pertama? Apakah mereka membaca karya kita dulu, atau mereka subscribe dulu? Apakah tulisan di platform itu harusnya kita tamatkan dulu, atau justru kalau kita posting satu-satu lebih menarik? Karena akhirnya orang misalnya yang belum subscribe ke tulisan, yang belum berlangganan dengan tulisan itu, akhirnya memutuskan berlangganan agar menjadi yang pertama tahu kalau ada bab-bab baru yang diunggah oleh si penulis ya. Berikutnya ya, yang kesembilan adalah, ini juga ya tantangan bagi penulis di era digital, adalah kita harus bisa memperhatikan etika dan akurasi. Karena kemungkinan kita mendapatkan informasi yang tidak benar, kemungkinan kita menyebarkan hoax ya, hanya demi biar cepat naik kontennya gitu ya, akhirnya tidak cek dan recheck lagi gitu ya. Nah, ini akhirnya yang juga menjadi salah satu jebakan ya bagi penulis, dan ini kita harus hati-hati karena secara hukum ya kita bisa mendapatkan tuntutan. Kemudian yang 10 ya adalah kurasi minimnya pendekatan interaktif ya yang bermakna dengan pembaca kita gitu ya. Jadi akhirnya yang ada ya mau nggak mau kita berjarak ya, kemudian akhirnya yang sebelumnya ada ya tadi tekanan untuk viral ya, karena akhirnya tekanan untuk viral, kita akhirnya nggak memperhatikan lagi detail atau hal-hal yang harus kita jaga agar tulisan kita tidak menyusahkan kita di kemudian hari ya. Dan yang ke-11 adalah ya ini etika dan akurasi, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian terkait etika dan akurasi ini ya teman-teman harus benar-benar perhatikan, jangan tergesa-gesa ketika kita mengunggah, maka itu menjadi milik publik dan kita juga bisa dikenakan tuntutan ya saat kita misalnya menyebarkan informasi ya atau menyinggung lembaga-lembaga tertentu yang seharusnya mungkin tidak usah kita sebutkan gitu. Oke, berikutnya ya. Tadi kurangnya kurasi konten ya, ini juga karena pada akhirnya kebanyakan kita pengen segera cepat ya, maka banyak yang mengatakan tulisan-tulisan di platform itu kayak ceplok telur gitu, yang nggak kalau telur dadar masih mending gitu kan ya, harus dikocok dulu gitu, dikasih bawang bombay dulu, dikasih yang lain-lainnya dulu, dikasih kecap asin ya, kemudian sedikit dulu yang ditaruh di wajan yang sudah dipanaskan gitu. Tapi kalau kita saking mengejar konten, saking mengejar produktivitas, pada akhirnya karena para penulis itu bersaing, mereka harus bisa misalnya kalau yang lain mengunggah 1 bab, gimana caranya saya bisa unggah 2 bab, atau gimana caranya saya bisa unggah 3 bab. Nah, keinginan-keinginan ini, ambisi ini pada akhirnya bisa membahayakan kita karena apa? Akhirnya kita tidak sempat lagi melakukan SWA editing bagi tulisan-tulisan kita. Dan akhirnya yang marak ya di platform kepenulisan adalah tulisan-tulisan yang mentah gitu, tulisan-tulisan yang sebetulnya masih bahkan tanda bacanya pun gitu kan ya, huruf besarnya pun gitu, itu masih harus diperhatikan, masih harus diperbaiki. Oke, berikutnya. Ya, ini tulisannya menjadi cepat usang karena tren berubah sangat cepat dan kemudian perubahan-perubahan isu juga tampil dengan sangat cepat ya, bergerak dengan sangat cepat, maka ya bahkan karya yang baru dirilis itu bisa dengan cepat udah ketinggalan zaman. Jadi ini juga sesuatu yang harus diperhatikan karena tadi persaingan di era digital itu luar biasa. Lanjut lagi. Oke. Ini kompleksitas hak cipta dan
lisensi ya. Ini juga jadi tantangan tersendiri ketika tulisan kita ditiru. Di satu sisi ada yang menggunakan ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Tapi ada juga yang memang plagiat gitu. Jadi ini hal-hal yang ya kita harus menyadari ya, terutama di era digital ini, bagaimana kita bisa melindungi karya kita. Ya, bagaimana kita bisa membuat karya yang juga mungkin memiliki detail, yang detail itu nantinya bisa juga menjadi bagian yang yang menjaga kita gitu, yang menjadi bagian orisinalitas dari karya kita gitu, dengan karya-karya lain yang sudah tampil. Berikutnya, oke ya, ini distraksi digital. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di era yang serba cepat ini ya, ada banyak sekali ya kita dulu kita hanya punya televisi TVRI gitu kan. Ketika mulai ada televisi swasta, wah udah mulai perhatian terpecah. Ketika kemudian ada kayak sekarang zamannya OTT gitu, itu makin cepat lagi orang untuk berpindah. Jadi apakah kegiatan membaca ini bahkan di platform ini bisa kita pertahankan. Jadi memang kita harus amat sangat menarik. Dan yang menariknya lagi, tantangannya ketika menulis di platform, yang menarik di platform itu berbeda dengan yang menarik di penerbitan-penerbitan buku konvensional. Jadi platform itu sejauh yang Asma amati itu seperti sinetron. Jadi yang kalau ending setiap bab itu penting. Kenapa? Ending ini yang membuat ya, akhir setiap bab ini yang membuat seorang pembaca mau mengikuti atau membuka bab berikutnya. Sementara ini tantangan yang kita nggak miliki ketika kita menjual buku di toko buku gitu. Di toko buku ya orang harus membeli utuh gitu kan ya. Jadi nggak masalah buat kita ketika akhir bab ya, penutup bab-bab dari tulisan kita tidak memiliki cliffhanger gitu, tidak memiliki sesuatu yang memancing penasaran tinggi gitu bagi pembaca. Tapi ketika kita bermain di era digital, ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana akhir tiap bab kita itu menjadi bagian yang menarik sehingga pembaca mau unlock gitu bab berikutnya. Next lagi, sedikit lagi. Oke. Ya, ini tadi tantangan ya, agar seimbang, karena Allah pun ketika memberikan khauf, Allah juga memberikan roja ya. Ada takut, ada harapan gitu. Kalau tadi tantangan, ini sekarang kita peluang untuk berkarya di era digital. Ini sebetulnya juga banyak banget ya. Yang pertama adalah akses global. Jadi dengan adanya internet yang makin cepat, ini memungkinkan kreator untuk menjangkau audiens dari seluruh dunia tanpa batas geografis ya. Ini bisa memperluas potensi pengaruh dan penghasilan. Nah bahkan Bapak Ibu kayak tadi platform-platform kepenulisan di Indonesia itu sebagian juga sudah bermain di tingkat Asia Tenggara. Jadi di Malaysia ada, Brunei bisa akses ya. Kemudian ketika saya menghadiri Selangor International Book Fair ya, diundang ke sana sebagai salah satu fellowship, juga akhirnya bisa melihat oh ternyata itu buku-buku yang mereka punya udah mulai banyak aplikasi, dan aplikasinya tidak hanya untuk Malaysia. Jadi yang berbahasa Melayu bisa, bahkan ada juga yang sudah menerapkan ini bahasa Melayu, kalau mau baca bahasa Inggrisnya bisa juga di sana gitu. Jadi akses global ya, ini sebetulnya merupakan peluang buat kita. Kemudian yang kedua adalah banyaknya alternatif monetisasi. Jadi ada banyak cara bagi penulis untuk menghasilkan uang. Ya tadi yang Asma sebutkan sebagai contoh ya, penulis bisa mendapatkan uang dari bab-bab karyanya yang diunggah ke platform kepenulisan gitu. Juga bisa mendapatkan tips gitu kan ya. Juga bisa penulis bisa penjualan langsung, bisa membantu bahkan mereka akhirnya bisa punya penghasilan tersendiri gitu dengan jadi jasa promosi gitu, baik bagi tulisannya ataupun bagi tulisan orang lain. Nah kemudian yang ketiga ya, ada banyak platform khusus untuk kreator. Jadi kalau kita mau membawa tulisan kita, kemudian kita bacakan di YouTube, itu bisa ya. Jadi kita bikin semacam audiobooks tapi di YouTube, dan yang membacakan naratornya adalah si penulis. Itu sangat bisa dan sudah dilakukan ya. Asma pernah melakukan itu juga ke beberapa cerpen ya. Dan teman-teman
banyak banyak sosial media yang bisa membantu kita gitu sebagai penulis. Nah, yang keempat ada juga kemudahan distribusi dan publikasi. Ya, jadi akhirnya penulis tidak lagi terlalu bergantung kepada penerbit. Sehingga penerbit ya kalau memang ke depan saya kira jangan-jangan perlu nih, jangan-jangan ke depan itu setiap penerbit pada akhirnya yang kuat adalah mereka juga yang mempunyai platform digital gitu untuk kepenulisan gitu. Atau yang memang kegiatan digital booknya itu memang didesain dengan sangat menarik dan mudah gitu bagi pembaca untuk mengakses ya. Jadi tidak perlu penerbit secara konvensional ya, kreator dapat mempublikasikan karya mereka secara langsung dan instan kepada audiens. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya. Sekarang ini makin banyak bagi kita untuk memanfaatkan kayak aplikasi-aplikasi gitu ya untuk mengedit video dan nantinya misalnya untuk bikin video ala-ala ya. Banyak penulis yang akhirnya menggunakan berbagai aplikasi termasuk aplikasi terkait video atau misalnya aplikasi semacam Canva gitu untuk membuat promo yang menarik atau untuk dengan memanfaatkan juga AI untuk membuat ilustrasi-ilustrasi yang menarik gitu, yang membuat pembaca tertarik untuk langsung gitu ya menuju karyanya si penulis ini di platform gitu, dan ini memungkinkan penulis pada akhirnya bisa melayani pembaca lebih baik atau bisa menyediakan konten dengan lebih baik. Kemudian yang keenam adalah peluang untuk personal branding. Ya, kalau sekarang ini dengan digitalisasi juga pada akhirnya membantu ya mempercepat penulis untuk membangun branding ya dirinya sendiri. Bisa nantinya ada banyak ya membuka peluang-peluang baru seperti menjadi pembicara ya, membuka kelas online dan lainnya. Ini yang berikutnya nih, yang ketujuh adalah komunitas online. Ya, ini akses ke alat digital tadi, kemudian iya, kolaborasi yang lebih mudah nih Asma, mohon maaf nih agak berbeda ya di Asma ya. Jadi kolaborasi yang lebih mudah, kita mau bikin kolaborasi dengan saya ini penulis buku yang tema-temanya rumah tangga, pengen deh kolaborasi dengan Ibu Aisyah Dahlan misalnya, yang beliau adalah seorang psikolog gitu. Sangat mungkin mengakses ya, dan kemudian ruang-ruang untuk kolaborasi ini ya. Katanya kuncinya zaman sekarang memang kolaborasi ya. Ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Next lagi. Ya. Kreativitas interaktif ya. Ini juga hal yang kalau misalnya dulu itu kita merasa untuk kreativitas kita kayaknya hanya tergantung kita saja gitu. Kalau sekarang kita banyak hal-hal yang kita bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih kreatif dan kemudian interaktif gitu dengan audiens kita. Next lagi. Ya. Ini peluang tadi personal branding, tadi sudah Asma sampaikan, tadi yang terluput mungkin fleksibilitas format ya untuk tulisan. Jadi kalau kita mau bikin apa nih, kita mau bikin di Google Docs, misalnya di Google Books misalnya seperti apa, atau kita mau bikin di platform seperti apa ya, ada banyak fleksibilitas yang bisa dimanfaatkan ya, format yang lebih dekat dengan kita gitu, format yang lebih kita kuasai. Berikutnya. Ya, ini komunitas online ya. Sekarang ini ada banyak sekali ya komunitas-komunitas online yang terbentuk ya. Jadi seorang penulis sekarang untuk membangun fanbase gitu, itu menjadi lebih mudah sekarang dengan banyaknya sosial media. Penulis sekarang, kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang bisa mempunyai follower misalnya sampai banyak, sampai puluhan ribu, sampai ratusan ribu atau jutaan gitu. Tetapi sekarang di era digital ini gitu, siapa saja bisa gitu. Karena Facebook pun sudah dengan tanpa ada fanpage ya, Facebook pun sudah punya moda profesional gitu, yang dengan itu memungkinkan orang untuk lebih intens gitu, memungkinkan terbentuknya fanbase yang kalau dulu rasanya masih mustahil gitu terkait ini. Berikutnya lagi. Ya, ini ya, kemudahan analisis dan optimasi. Nah, ini sekarang yang kita sebetulnya banyak banget sih kebantu ya. Banyak banget kebantu dengan dengan berbagai hal yang sekarang ini untuk data, untuk membaca data. Tapi memang pada akhirnya penulis-penulis harus punya mental pembelajar sehingga tidak ketinggalan ketika mereka ingin
mendapatkan peluang lebih baik untuk berkarya di era digital. Ya, berikutnya, iya, ini mohon maaf ini tadi berulang. Berikutnya lagi, iya, tadi kolaborasi sudah dijelaskan. Berikutnya lagi, silakan. Iya, ini meningkatkan kebutuhan konten Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, justru dengan teman-teman ya sekarang ini, sebentar ya, oke ya, kebutuhan konten digital itu makin banyak. Kenapa? Karena kebutuhan cerita-cerita yang di platform itu juga makin banyak, dan juga kalau kita lihat sekarang televisi makin banyak, tidak hanya yang ya TVRI tapi juga ada banyak televisi swasta, dan sekarang kita banyak OTT atau singkatan over the top ya, semacam Netflix, Viu dan lain-lain, dan mereka butuh konten gitu. Mereka butuh konten. Dan ini sebetulnya juga konten-konten digital yang lain yang membutuhkan ya keterampilan-keterampilan seorang penulis, dan ini bisa kita isi gitu sebagai peluang yang lain untuk penulis berkarya di era digital. Berikutnya. Ya, ini tadi sudah diinikan ya, otomatisasi dan efisiensi dengan AI. Ini sangat membantu kita ya, baik AI ini sebetulnya memang semacam pisau bermata dua ya. Di satu sisi memang membuat menulis itu menjadi seakan-akan mudah gitu, tapi pada akhirnya seorang penulis dengan keterampilan menulisnya, saya yakin ya bisa memberikan instruksi yang lebih baik buat AI ketika dia riset misalnya dengan ChatGPT misalnya, atau ketika dia ingin membuat ilustrasi bagi tulisannya gitu. Karena bagaimanapun ketika kita membutuhkan bahasa ya sebagai jembatan, sebagai media instruksi ya, maka seorang penulis sebetulnya diuntungkan dengan itu. Berikutnya lagi. Iya, kita punya kebebasan berkarya ya di era digital ini, yang karena apa tadi? Kita juga ketergantungan terhadap penerbit, ketergantungan terhadap editor, ya, ketergantungan bahkan terhadap ilustrator ya untuk cover gitu. Sekarang ini kita kreator memiliki kendala penuh atas karya kita. Kita bisa memutuskan, kita bisa menggunakan perangkat-perangkat ya, aplikasi-aplikasi yang memang bisa sangat menjadi tangan yang lain bagi penulis ya untuk berkarya, sehingga dari mulai proses kreatif kemudian sampai distribusi ya, ini kita bisa sangat memungkinkan. Tapi memang pada akhirnya penulis benar-benar harus fokus ya, supaya apa? Supaya dia bisa mengemas karyanya dan kemudian memasarkannya dengan keterampilan atau dengan kemahiran yang terasah, dan membutuhkan semangat tersendiri ya, bukan cuma berkarya pada akhirnya, tapi untuk gimana kita bisa memasarkan karya kita. Next lagi. Ya, rekan-rekan, ini salah satu alternatif ya, aplikasi namanya KBM App, yang saya tahu ini asli Indonesia. Ada juga aplikasi kepenulisan lain, cuma tidak saya sebut karena banyak aplikasi-aplikasi kepenulisan, apalagi kalau yang dari Cina, itu mereka punya konten-konten yang menurut saya tidak sesuai dengan identitas bangsa gitu. Jadi ada konten-konten, nah ini juga salah satu hal ya, yang menurut saya tantangan juga di era digital ya, untuk mengedukasi atau memberikan inspirasi bagi pembaca, buat teman-teman Bapak Ibu yang ingin menyediakan ingin menulis dan mewarnai Indonesia dengan tulisan-tulisan yang baik. Di satu sisi sekarang kita juga pengen meningkatkan minat baca dari generasi muda kita. Tapi tantangannya adalah sekarang aplikasi-aplikasi kepenulisan, bahkan ketika generasi muda kita memutuskan tidak menonton tetapi menulis, itu pun mereka masih ternyata mendapatkan serangan gitu. Apa serangannya? Konten-konten yang tidak bersahabat. Maraknya konten-konten LGBT. Itu ada konten, ada misalnya boys love ya, kemudian ada girls love ya. Sekalinya ada konten perempuan tangguh. Saya pikir ini akan menampilkan perempuan-perempuan yang tangguh nih, kisah-kisah perempuan-perempuan yang hebat. Mungkin ada ibu orang tua tunggal gitu. Tapi ternyata tidak itu tuh ya. Ternyata perempuan tangguh di sini yang dimaksudkan adalah perempuan yang tangguh diranjang gitu. Akhirnya pornografi gitu, akhirnya porno literasi. Nah, ini juga salah satu yang menjadi tantangan. Jadi kalau buat saya akhirnya memilih ya, seorang penulis kita harus memilih aplikasi, dan walaupun kita tidak menulis yang kotor-kotor gitu, tapi ketika kita menulis di satu platform yang mereka menyediakan banyak sekali konten-konten LGBT, kalau buat saya
kita punya tanggung jawab karena saat kita menyebarkan link ya tautan dari tulisan-tulisan kita, mau tidak mau kita mempromosikan platform tersebut gitu. Jadi saya memilih dengan sangat hati-hati, dan sekarang setiap karya-karya Asma Nadia itu selalu lebih dulu dimuat di aplikasi kepenulisan. Jadi ada kayak di aplikasi kepenulisan ini ada buku-buku yang bahkan belum saya cetak di Indonesia gitu. Ada buku-buku yang sudah cukup lama tapi memang belum saya cetak. Jadi kenapa kalau buat saya tetap ya, terlepas misalnya pembacanya banyak atau tidak di platform ini, buat saya memanfaatkan platform ini juga sebagai gudang karya. Jadi kalau saya takut tulisan saya hilang kalau di laptop gitu ya, ada masalah dan sebagainya gitu, saya memanfaatkan ini sebagai gudang karya di aplikasi. Jadi kalau saya butuh saya tinggal ambil gitu. Dan ternyata kalau dilihat apakah peluangnya nih ketika karyanya digital kemudian belum ada bukunya, apakah tetap berpeluang untuk difilmkan? Oh ya, banyak karya-karya yang di Wattpad itu kayak Dear Nathan, setahu saya sudah difilmkan, dilamar oleh produser sebelum bukunya hadir gitu. Kemudian kalau terkait Asma, ada naskah Asma kayak Cinta Maha Luas itu di Indonesia belum ada bukunya gitu, tapi alhamdulillah sudah dibeli gitu oleh production house ya, oleh rumah produksi. Jadi peluangnya sama nih gitu, peluangnya sama. Ke depan mungkin barangkali malah kalau sekarang masih ada ya, maksudnya rumah produksi yang mereka tetap bertanya, ini bukunya ada nggak, berapa cetakan dan sebagainya gitu, berapa opla yang sudah terjual. Tapi ke depan saya kira kita tinggal menyebutkan, oh ini Nikah Tanpa Pacaran kita punya lebih dari 400.000 viewers ya, 400.000 pembaca gitu di digital booknya gitu. Nah ini mungkin sesuatu yang lain yang bisa dipertimbangkan Bapak Ibu, tapi kalau menurut saya kita harus mempelajari sih. Saya sendiri jujur tidak mudah gitu untuk menjadi penulis yang berhasil di platform digital karena tadi karakternya berbeda. Kalau di novel kita, dan saya termasuk yang sangat menikmati bermain plot. Kalau untuk buku digital mereka lebih suka linear gitu. Lebih suka jangan kebanyakan flashback gitu. Mereka lebih suka linear. Atau misalnya kalau di saya sebagai penulis, saya suka misalnya mendalami emosi atau situasi batin dari tokoh-tokohnya, atau bagaimana karakter tokoh-tokohnya berkembang, bagaimana emosi mereka juga berkembang gitu. Tapi kalau pembaca di digital gitu, kebanyakan gitu di platform itu mereka lebih suka peristiwa. Jadi yang jeng gitu ya, yang sinetron lah istilahnya gitu. Itu mereka lebih suka seperti itu gitu. Nah, kita sebagai penulis ya ada kompromi. Mungkin kalau saya kompromi itu kalau sebatas tema oke lah gitu, tema tuh masih bisa gitu. Sebatas apa yang kita bisa, oke, saya akan berusaha belajar, ini bentuk kompromi saya yang bisa saya lakukan gitu ya. Dan ini mungkin yang menurut saya akan saya pertahankan karena ini bagian dari edukasi untuk penulis-penulis yang juga di marak ya di platform kepenulisan. Berikutnya. Ya, ini sedikit tentang kepenulisan ya buat Bapak Ibu yang tertarik menulis. Ini bonus saja, tapi apakah masih ada waktu? Kayaknya sudah habis ya. Moderator? Halo? Oke, sambil menunggu moderator kita lanjut saja ya. Boleh dibuka aja. Ini sedikit ya tentang menulis. Kalau buat saya ya menulis itu berarti kita berawal dari tujuan ya. Kenapa? Karena dari awal ya saya nggak mau menulis kisah-kisah yang menurut saya lebih banyak memberikan mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi ayo kita menulis dan berawal dari tujuan. Apa sih? Seperti misalnya kayak di Assalamualaikum Beijing 1, saya ingin di luar misalnya bahwa itu kisah yang romantis atau kisah cinta sejati atau apa, karena memang dari kisah nyata gitu. Tapi yang ingin saya tampilkan, saya juga ingin menampilkan edukasi gitu terkait sindrom pengentalan darah gitu, yang ini menjadi salah satu penyebab terbesar untuk keguguran gitu bagi perempuan-perempuan di bawah 40 tahun. Nah, ini hal-hal yang menurut saya kita menulis harus berawal dari tujuan. Berikutnya. Ya, oke. Ya, memulai dari premis. Nah, premis ini Bapak Ibu jadi semacam satu kalimat. Yang satu kalimat ini ada tokoh, ada tantangannya, kemudian ada bagaimana bagaimana dia mengatasi tantangan itu, atau tokoh, cita-citanya dan apa tantangannya gitu. Kenapa kita butuh premis ini ketika kita menulis? Karena kalau kita tadi ya kita bertemu dengan production house atau kita bertemu dengan produser dan kita pengen cerita tentang tulisan kita harus memulai dengan bagian yang utuh dan paling menarik, dan bagian itu adalah premis, dan mereka mungkin nggak punya waktu untuk mendengarkan panjang lebar sinopsis dari cerita kita. Yang kedua,
Baik ya, memilih latar tulisan Bapak Ibu, terutama ini penting kalau buat saya di apa ya, dan dengan era digital ini kita punya ruang nih untuk menyebarkan informasi bahwa ada begitu banyak tempat-tempat yang kaya dan mungkin tidak terdengar ya, kota-kota atau kabupaten yang indah gitu ya, desa-desa yang indah, kekayaan-kekayaan tak benda gitu yang ada di Indonesia, dan ketika kita memilih latar tulisan kita bisa mengangkat itu, dan dengan era digital tersebarnya gitu ya tulisan kita itu juga menjadi lebih cepat gitu, sehingga konten yang ada di dalamnya termasuk tadi ya ketika kita ingin mempromosikan Indonesia gitu ya, itu menjadi bisa terangkat gitu. Yang berikutnya, memilih tokoh yang tepat untuk membawa cerita kita, membawa konflik yang ingin kita titipkan kepadanya. Berikutnya, perkuat konflik Bapak Ibu. Jadi kalau tulisan kita tidak menarik, kemungkinan konfliknya nggak kuat. Kemungkinan besar konfliknya nggak kuat. Itu yang bikin tulisan menjadi membosankan. Kemudian kok kayaknya nggak seru ya, karena kan dari awal tuh konfliknya nggak kuat. Jadi kalau memang kita ingin menulis fiksi ya, baik cerpen atau misalnya kita ingin menulis novel, pastikan kita sudah menggenggam konflik yang kuat. Apa sih konfliknya? Apakah seiring waktu konflik ini bisa terus diperkuat ya, bisa nggak eskalasi konflik ini akan seperti apa gitu ya. Buat saya sebuah buku harus memiliki daya pikat ya, harus menarik, harus menggoda, juga harus memiliki daya gugah, harus menyentuh, dan juga harus nantinya gitu, penulis ini harus bisa inspirasi yang dia tautkan di sana gitu ya, itu harus bisa membuat seseorang ingin berubah nantinya. Jadi buat saya penting menghadirkan buku bukan hanya secara estetika bagus, bukan hanya ya memenuhi tuntutan platform yang secara adegan-adegan harus hardcore gitu ya, tapi ada inspirasi yang mulia gitu, ada hal yang kita ingin tulisan kita juga mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Berikutnya, ya ini saya insya Allah karya berikutnya Asma dan Helvi ya, film Gaza, ada mudah-mudahan di bioskop tahun 2025. Mudah-mudahan kalau mendengar informasi ini berkenan untuk penonton di hari pertama, karena kami sudah menyiapkan 40% dari keuntungan tiketnya insya Allah untuk Palestina. Berikutnya. Oke, ini juga saya belakangan merasa dengan situasi yang ada ingin membuat lebih banyak karya-karya ya upaya untuk membersamai saudara-saudara di Palestina. Berikutnya lagi. Baik, Bapak Ibu, ayo kita menulis yang memungkinkan sudah bisa di era digital ini masuk ya ke platform atau misalnya membuat e-booksnya sendiri silakan. Yang belum pun tidak apa-apa, tapi ayo kita menulis karena menulis bisa menjadi tiket kita mendunia. Alhamdulillah Allah terbangkan Asma ke 79 negara, 585 kota itu melalui jalur kepenulisan. Berikutnya menulis juga bisa menjadi tiket kita untuk ke surga. Kalau memang konten kita tidak hanya kita mengejar konten yang viral, tapi kita juga mengejar konten-konten yang mungkin kita nggak harus terbawa kecepatan orang-orang lain gitu di sekitar kita untuk membuat konten, tapi kita memastikan bahwa konten-konten yang kita warnai dengan tulisan-tulisan kita di era digital ini merupakan konten-konten yang baik, yang menyejukkan, merupakan konten-konten yang mempunyai nilai inspirasi. Berikutnya, berikutnya lagi, ini juga meminta doa ya. Baik, menulis adalah cara kita memahat keabadian, menulis adalah jalan agar kita abadi. Seringkali sebuah tulisan bertahan lebih lama, lebih panjang. Ada manuskrip yang umurnya 2000 tahun ya, jauh lebih lama gitu daripada si penulisnya gitu. Maka pastikan kita meninggalkan hal-hal yang baik saja dalam tulisan kita. Bukan berarti nggak bisa mengangkat persoalan-persoalan yang kontroversial, bisa gitu. Tapi pastikan pada akhirnya amanat yang ada dalam tulisan kita adalah amanat yang mudah-mudahan menguntungkan kita ya, tidak membebani tanggung jawab kita saat kita dipanggil Allah nanti. Berikutnya,
Ini terakhir pesan apa ya yang ingin Asma sampaikan sebagai penulis dan ingin mengajak Bapak Ibu untuk juga menulis ya, baik nanti di platform atau nanti secara konvensional. Tapi menulis sebetulnya dengan menulis kita memilih cara bagaimana kita dikenang. Apakah kita akan dikenang hanya dalam 3 baris, yaitu nama, tempat dan tanggal kita dilahirkan, kemudian tempat dan tanggal kita wafat, ya 3 baris itu, atau kita memilih jalan keabadian dengan menulis dan memilih tetap hidup dalam diskusi-diskusi panjang dari tulisan-tulisan kita yang diterbitkan. Saya kira demikian, mohon maaf ya untuk tadi sempat ada sedikit masalah dengan PPT yang dibagikan ke panitia. Tapi terima kasih banyak sekali lagi ya. Mudah-mudahan tetap semangat teman-teman. Dan ini yang tadi yang ini Asma tampilkan adalah menurut Asma setiap untuk di era digital ini kita harus punya akun-akun di media sosial, termasuk menurut Asma bahkan ya tidak menutup kemungkinan kita juga harus ada di marketplace. Kenapa? Kalau tidak, pada akhirnya marketplace itu banyak dipenuhi penjual-penjual buku bajakan. Gitu, sehingga saya merasa Asma Nadia ini harus ada nih, Shopee Asma Nadia Official harus ada gitu untuk menjawab itu, untuk menjawab atau merespon teman-teman yang masih mencari dan tidak mau membeli buku bajakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus kepada Ibu Asma Nadia. Bapak Ibu sekalian yang peserta webinar yang kami hormati, walaupun kita tahu bersama dan tadi disampaikan Ibu Asma Nadia seorang penulis yang lebih nyaman dengan buku konvensional, namun tulisan-tulisannya justru awalnya dan selalu disimpan dalam bentuk digital. Ternyata manfaat yang didapatkan dari buku digital juga tentu tidak sedikit. Namun tadi juga banyak kegelisahan yang disampaikan tentang buku digital dan publikasinya. Mungkin juga itu menjadi kegelisahan kita bersama termasuk penerbit. Bagaimana isu pembajakan dan rentannya buku itu ketika sudah digitalisasi. Walaupun di sisi lain tentu ada peluang-peluang yang lebih bisa melakukan akselerasi yang lebih cepat. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita memang cukup terbatas, di kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya secara langsung, menyampaikan pertanyaan secara langsung ataupun memberikan tanggapan terhadap materi ini. Untuk yang pertama kami berikan 2 kesempatan. Silahkan bagi yang bertanya bisa angkat tangannya. Yang secara langsung ada raise hand. Ada yang bertanya langsung? Kami masih beri kesempatan kepada 2 penanya yang akan menanyakan secara langsung barangkali terhadap Bunda Asma Nadia. Silakan bisa raise hand, nanti kita akan akan berikan kesempatan. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Baik, halo Bunda Asma Nadia, luar biasa Bunda, karena saya adalah pengikut Bunda ya dari novel-novel dulu, dari novel Assalamualaikum Beji, kemudian Cinta di Ujung Dada, Rumah Tanpa Jendela, kemudian Cinta Laki-Laki Biasa, dan naskah-naskah novel yang terbaru seperti Nikah Tanpa Pacaran seperti itu Bunda. Bunda, ada satu pertanyaan dari saya yang ingin saya tanyakan Bunda. Pertanyaannya adalah, Bunda adalah seorang penulis dan seorang yang memiliki penerbit ya Bunda ya. Bagaimana menurut Bunda untuk menjaga buku-buku yang sudah Bunda terbitkan agar buku tersebut tidak terdampak pada bajakan di internet? Karena yang kita tahu banyak sekali naskah-naskah novel-novel yang sekarang banyak sekali terdapat di internet karena ada bajakan. Mungkin seperti itu.
Bapak dan Bunda Asmanatia. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Langsung direspon atau menunggu pertanyaan kedua, Bunda ya? Saya langsung respon boleh? Oke, siap, silakan Bunda langsung. Iya, baik. Ini saya mohon maaf waktu saya mungkin terbatas karena saya harus segera meluncur ya. Ini juga alasan kenapa dandanan saya hari ini agak beda ya. Insya Allah akan menerima penghargaan nanti siang gitu. Jadi tadi sedikit ya, terima kasih Mas Abdul Muthalib ya yang sudah membaca karya-karya Asma. Berarti yang belum Assalamualaikum Baitullah ya Mas ya. Ya, di absen lagi ya sama tulisnya ya. Masya Allah ya. Jadi yang saya lakukan saya kira sebagai penulis, nah ini juga sebetulnya keluhan bersama karena penulis itu yang penghasilan atau royaltinya itu langsung dipotong gitu, tapi perlindungan dari negara terhadap penulis saya kira saya belum merasakan itu gitu. Ini yang kayak seberapa sulit ya untuk bisa membungkus gitu pembajakan yang titik-titiknya kebanyakan kita tahu gitu. Kalau di Jakarta di sini gitu, kalau di Jogja di sini banyak buku-buku bajakan gitu. Itu kan harusnya bukan sesuatu yang sulit ya untuk aparat kita. Kemudian yang tantangan yang lain adalah kalau dulu perorangan-perorangan, kalau sekarang di marketplace itu buku-buku bajakan banyak gitu. Jadi saya juga tidak bisa, dan saya tahu karena ada, pokoknya kalau sudah 50% lebih itu biasanya bajakan gitu, karena penerbit nggak bisa, kecuali dia bisa memberikan diskon 50% itu biasanya kayak ke Gramedia gitu ya, kayak ke toko buku besar gitu itu. Jadi secara jujur saya juga belum tahu, tapi paling ya kalau buat kami ketika berurusan dengan pihak lain ya, kalau harus mengirimkan karya yang so far itu pasti kita kasih watermark itu sih ya, kasih itu gitu, atau misalnya kasih link ke aplikasi kepenulisannya gitu kan, jadi silakan baca di sana gitu. Atau kita bawakan buku cetaknya gitu loh untuk mereka, karena memang cepat dan riskan banget gitu. Dan saya juga teman-teman ya, bahkan Ika Natasha tuh pernah dia komplain ke satu marketplace ya, dan dia mengirimkan surat dan dibalasnya dengan kalimat yang lucu gitu. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa ini adalah karya Anda gitu? Itu kan aneh kan? Jadi penulisnya malah. Jadi memang ini tantangan bersama, dan saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan negara bisa lebih hadir buat penulis ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dijawab menjadi bisa menjawab pertanyaan tadi. Mungkin paling terakhir, satu kesempatan akhir sebelum meninggalkan kita semua untuk melanjutkan acara yang selanjutnya. Silakan kalau ada lagi, kami beri kesempatan terakhir. Ada beberapa yang sudah chat di kolom chat, tapi sepertinya itu sudah terjawab tadi dalam sisi presentasi, sehingga kemudian tidak perlu kami ulang untuk kemudian ada pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan tadi. Jadi mohon kepada para peserta, jika ada pertanyaan barangkali untuk kepada hal-hal yang mungkin belum dibahas ataupun belum ditanyakan sebelumnya. Silakan, apakah masih ada? Jadi soal pembajakan buku di era digital, tentang EA dan seterusnya, kami rasa sudah dibahas dan disampaikan pada saat presentasi. Belum ada? Baik, jika belum ada yang mengajukan pertanyaan lagi, karena kami rasa bukan tidak ingin bertanya Bunda, tapi penjelasannya yang sudah sangat lengkap begitu. Jadi mungkin boleh sedikit saya tambahkan Mas, cuma ini ya buat Bapak Ibu rekan-rekan ya, terkait kontrak. Kalau nanti, karena sekarang medianya banyak gitu ya, platformnya banyak, jadi pastikan misalnya ketika menandatangani kontrak dengan platform misalnya gitu, pastikan apakah tulisan kita yang dimuat ini kita masih tetap punya hak untuk, nah biasanya platform soalnya ada yang eksklusif, kita seolah-olah kehilangan hak untuk menerbitkan karya ini dalam bentuk konvensional. Pastikan itu tidak ada. Pastikan juga misalnya ketika nanti difilmkan atau disinetronkan, hak itu tetap ada di teman-teman. Jadi tidak harus berbagi nilai ekonomis gitu dengan platform ataupun penerbitan gitu nantinya gitu. Kemudian pastikan juga kalau nanti ada karya yang diadaptasi ke bentuk digital yang lain gitu, maka pastikan juga kita sudah membatasi. Misalnya kalau ada karya yang difilmkan, ya udah film aja, ataukah dengan sinetronnya itu, ataukah dengan web seriesnya. Nah pastikan kita tidak memberikan lebih banyak. Jadi jangan sampai kita tidak membatasi itu. Gitu. Saya kira itu yang harus cermat-cermat sekarang ini untuk membaca kontrak gitu ya, karena peluangnya untuk dipelintir ya dan dimanfaatkan secara maksimal oleh ya pihak-pihak mereka ya juga tinggi gitu. Kalau penulisnya tidak hati-hati. Jadi pastikan itu. Terima kasih Mas.
Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Saya mohon maaf ya untuk hambatan-hambatannya, untuk segala kekurangannya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus berlayar di dunia kata. Mudah-mudahan setiap kata, setiap kalimat yang kita jahit ya, setiap cerita yang kita rangkai, mudah-mudahan mengetuk keridhaan Allah yang lebih lagi bagi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asma Nadia yang telah bergabung bersama kita. Tadi begitu banyak ilmu, informasi, dan niat ketulusan kebaikan yang disampaikan. Semoga semangat menular kepada kita semua. Selamat jalan di perjalanan selanjutnya dan kami senantiasa menunggu karya yang selanjutnya. Tepuk tangan untuk Asma Nadia.